warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Ya, hari ini kita kembali bertemu dengan Bapak. Kali kita bertemu di kelas. Kita akan melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, yuk sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Sebelumnya seperti biasa kita membaca ikrar. Untuk itu ikrar dipimpin oleh Kinan pagi hari ini. Silakan Kinan pimpin ikrarnya bersama-sama. Diikuti Kinan aja. Mulai silakan.
teman kita? Ya, Arzia sakit ya, tadi sudah mengabarkan ke Bapak mamanya Arzia hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Berarti yang lain semua hadir semua ya? Ya, Aska hadir, Almas hadir, ya semuanya hadir semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan bisa mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, masih ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Yuk kita nyanyikan sedikit yuk. Mulai 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ya, terima kasih semua anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Setelah kemarin kita beberapa minggu yang lalu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengelompokan makhluk hidup, ada yang invertebrata, vertebrata. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang daur hidup makhluk hidup. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat nggak siapa yang tahu ada berapa makhluk hidup dibagi berdasarkan rangka tubuhnya? Dua, ada yang berrangka, ada yang tidak berrangka, atau ada yang bertulang lunak, ada yang memiliki rangka. Apa itu invertebrata dan vertebrata? Iya, contohnya kalau invertebrata seperti Fatih bilang, molus. Nah, ya moluska itu seperti apa? Siput, ya. Ada gurita, pinter, terus ubur-ubur lain. Ubur-ubur adalah hewan berpori, ya, pada bentuk pertemuan. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita tentang daur hidup. Ya, silakan dibuka daur hidupnya. Ya, siklus hidup makhluk hidup atau daur hidup makhluk hidup. Ya, di pembelajaran kita kali ini, apa sih yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita capai di pembelajaran kita ini? Satu, harapannya adalah nanti kalian bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa hidupnya. Lalu yang berikutnya, kita mampu mengidentifikasi siklus hidup yang tanpa metamorfosis, lalu siklus hidup yang metamorfosis. Ya, dan juga terakhir kita juga bisa mengetahui bagaimana siklus hidup tumbuhan. Nah, pembelajaran ini tujuan kita seperti ini. Namun, ya, kita akan mulai pembelajaran kita. Bapak akan tampilkan ya tentang daur hidup ayam. Ya, daur hidup ayam. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dari daur hidup ini, apakah ayam itu bertelur dulu? Telur dulu? Apa ayam dulu? Telur dulu. Oke, ya. Ada yang bilang telur dulu, ada yang bilang ayam dulu. Ya. Oke. Kita pastikan apakah Tuhan itu, Allah itu menciptakan telur dulu baru ayam? Apakah Allah itu menciptakan ayam dulu baru ayam. Oke, ya. Coba kita saksikan nih, ada videonya, kita lihat. Ya.
Ya, Allah pernah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 44, di mana Allah menciptakan langit tujuh, bumi dan semuanya yang di dalamnya senantiasa bertasbih. Ketika telur di dalam ayam di dalam cangkangnya bertasbih kepada Allah, tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dan memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sehingga dia maha penyantun lagi maha pengampun. Di sini sudah jelas bahwa dengan proses tadi itu adalah proses bagaimana makhluk hidup tersebut bertasbih, ya, bertasbih, mengucapkan dan lalu mengingat, berzikir kepada Allah, ya, pada saat proses tersebut. Ya, karena kata Allah di sini siapa? Sesungguhnya Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah itu, ya. Jadi proses tersebut sudah Allah sampaikan.
yang hafal? Ya, ada mulai dari biji. Biji, kecambah, tumbuh muda, tumbuhan dewasa, dan berbunga. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ya, Bapak beri waktu untuk pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya begini. Cari pasangan nomornya. Oke, kita hitung. 1 Aska. Aska 1, Kenzo 2, Raka 3, Fatih 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Raya 1, 2, 3, 4. Kinan 1, 2, 3, 4. Bagi berapa kelompok tuh? Oh, kita bagi 4 kelompok. Bagi satu kelompok 6 orang. Mau ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Cari temannya ya yang nomor 1. Jadi cara begini nih. Yang nomor 1 ke nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Bapak hitung sekali lagi. Nggak usah. Yuk, duduk. Raka, Fatih. Yuk, Aska sebutkan nomor berapa Raka? Kenzo? Raka? 3. Fatih? 4. 1. Kevin? 1. Aulia? 5. 6. Grey? 5. Ingat nggak nomornya nomor berapa? Ingat nomor berapa? Oke. Cari teman yang nomor 6, cari teman yang nomor 1. Cari teman yang 3. Silakan. Ayo, Bapak itu bisa 1, 2, 3. Udah terbentuk. Ayo, tarik mejanya langsung. Ayo, tarik mejanya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 2. Ayo silakan terbentuk kelompok 1 dengan kelompok 1. Yang kelompok 3 mana temannya Raka kelompok 3? Mana? Mana kelompok 2? Kelompok 5 mana Aulia? Itu kelompok 5 Aulia. Mana yang kelompok 5? Tuh, kelompok 5 ayo keluar. Ayo.
Silakan diskusikan. Oke, ya. Ada masalah nggak? Ada yang bertanya nggak? Bisa ya? Kenapa? Ada? Ada siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Atau di sini yang mengalami metamorfosis ya. Tandanya apa? Bertelur. Dan kalau yang mengalami metamorfosis dia gambar. Kalau coba lihat ini apa namanya? Coba lihat. Ayo. Lihat sini. Ya. Ada yang bertelur. Ya. Ada yang tidak bertelur. Kalau yang sempurna gimana? Sempurna mengalami proses pupa dan larva. Sedangkan yang tidak sempurna langsung nimpa. Lihat ya, ada nimpa ya. Ya, nimpa ya. Oke. Tidak bertelur. Oke, ya. Ya. Oke. Siapa yang sudah kelompoknya? Ya, coba ke depan. Yuk, silakan. Kelompok siapa yang mau maju? Ayo, maju kelompoknya. Oke, silakan. Sampaikan pendapat kalian. Yuk, silakan pendapat kalian. Oke, yang lainnya dengarkan.
bahwa makhluk hidup ada yang metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis menjadi apa? Dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Oke. Terus Bapak tanya, kalau yang sempurna mengalami tahap apa?
Ya, bakal